sistem pajak itu lebih banyak memeras kepada menengah ke bawah. Jangan yang kecil ditekan, dipajakin, yang kecil juga ditekan dormannya, yang bandar judolnya nggak diapa-apain. Kalau PPATK memang serius ingin membasmi judol dan TPPU, maka menurut saya sekarang orang yang menyebarkan banyak transaksi kepada rekening-rekening meninjam itu, itulah yang diproses. Orang di bawah kita pajakin, orang yang makmur tidak tersentuh oleh tax reform, kan seperang kelas, Bang. Yang udah jelas-jelas memenuhi unsur TPPU, ngurusin masuk ke red notice saja nggak ada. Yang belum jelas dia kena TPPU, diblokir semua rekeningnya. Ini negara aneh menurut saya, Bang. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bung Yanuar Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Yanuar ini ekonom senior. Bung Yanuar menarik ya melihat gonjang-ganjing fenomena akhir-akhir ini tentang apa yang dilakukan PPATK. Ya. Menutup atau memblokir rekening yang dianggap pasif. Ya, kira-kira begitulah. Dan totalnya hampir 31 juta rekening yang tersebar di 107 bank diblokir oleh PPATK. Anehnya korban sudah mulai berjatuhan nih. Kenapa saya bilang korban mulai berjatuhan? Karena ternyata rekening-rekening ini yang diblokir banyak rekening yang yayasan sosial, keagamaan, yayasan pendidikan atau yayasan peduli bencana alam, sehingga mereka tidak bisa lagi beraktivitas. Bahkan juga rekening-rekening persorangan yang kelas di bawah, kasihan ini kan. Tiba-tiba mau ngambil duit, anaknya tiba-tiba sakit. Karena kan memang selama ini orang tinggal makan tabungan nih. Nggak bisa pula. Menyedihkan. Menurut Bang Yanuar nih, apa sih yang dilakukan PPATK ini? Ini aneh ya, membuat risau, membuat semakin gaduh nih Republik. Ya. Jadi Bang Samad, kalau saya melihat ya, pertama Pertama itu sebetulnya rapat dengar pendapat antara Kepala PPATK Ivan Yustifandana dengan DPR. Oke. Dia mengatakan bahwa banyak penerima bansos itu main judol. Ya, itu alasannya. Awalnya. Ya. Kemudian dalam berapa lama berikutnya dia mengatakan untuk melindungi masyarakat yang rekeningnya dipakai dalam jual beli rekening, jual beli rekening, maka dia melakukan pemblokiran rekening. Ya. Keterangan pertama dikatakan, ya saya hanya baca di media ya, jadi Humas PPATK mengatakan itu ada sekitar 12.000 rekening awalnya, dengan nilai total 434 miliar. Wah, oke. Ya kan? Nah, saya baca, oh itu yang diserahkan ke APH, penegak hukum. Ya. Berarti kan kesimpulan saya, itu yang dianggap sebagai ada indikasi bermasalah lah TPPU terkait dengan bansos ya kan, terus sekarang kita juga baca jutaan nama-nama pegawai BUMN segala macam ya. Nah kemudian medsos jadi rame, ada banyak orang mengatakan rekeningnya terblokir oleh PPATK. Kemudian PPATK mengatakan lagi bahwa itu untuk preventif, semua yang dorman, yang tidak aktif, agar tidak dipakai oleh mafia rekening lah kurang lebih gitu ya, dijual belikan, dia blokir. Ya. Nah ramailah di situ kan. Ya. Dia kemudian menjelaskan apa sih yang dikatakan dorman. Dalam press release PPATK, dorman itu dia katakan rekening tidak aktif itu apa? Karena rekening tidak aktif ini Bang Samad ya. Ada pemahaman rekening tidak aktif itu bahwa saya memang tidak pernah ke ATM, saya tidak pernah ke mobile banking, saya tidak pernah ke segala macam, karena saya pernah mengurus rekening ibu saya kena dorman oleh bank-bank. Bang Yanuar? Ya, jadi ibu saya ini kan pensiunan, dari Kesdam ya, jadi pensiunnya di Asabri. Pertama, ibu saya ini kan sakit Bang, sakit tua, jadi ikut sama saya. Nah, saya kemudian dikasih tahu oleh orang kantor pos di Bandung bahwa ibu saya harus ada lapor diri dari Asabri pertamanya. Nah, dari Asabri lapor diri itu, nah karena ibu saya sakit, tidak lapor diri kan Bang. Kemudian di stoplah pensiunnya dari Asabri, karena waktu itu Asabri sendiri mencoba meng-cleansing Bang orang-orang yang sudah tidak ada,
Kalau dia tidak lapor diri, berarti orangnya tidak ada. Berarti nggak boleh terima pensiun. Kan kalau di soal pensiun, kalau kita tidak lapor diri bahwa sudah tidak ada, nah itu. Nah saya urus Bang, alhamdulillah dari Asabri bisa visit ke rumah saya, lihat ibu saya masih ada dan memang sudah tidak bisa ini, dibuka. Nah ketika dibuka, saya ceklah ke bank ibu saya. Saya nggak bisa akses. Rekening ibu saya di banknya kena dorman Bang. Nah saya tanya ke bank, kenapa rekening ibu saya kena dorman gitu kan. Di SOP bank tempat ibu saya itu mengatakan bahwa kalau 1 tahun tidak pernah ke ATM, tidak pernah ke segala macam, itu akan terlock gitu loh. Nah dia suruh ibu saya buka lagi. Nah untuk ibu saya buka lagi itu ada istilahnya di SOP bank itu bahwa ibu saya masih punya kemampuan lah, tidak pakai pengampu namanya Bang. Nah ibu saya udah nggak bisa tanda tangan Bang, karena ibu saya memang sudah sakit nggak bisa tanda tangan. Nah saya harus urus sampai ke notaris dengan ahli waris segala macam. Inti poinnya Bang, ketika saya ngurus dorman itu, kena dorman di bank saja, nggak gampang lo ngurusnya untuk mengaktifkan. Berbelit-belit gitu ya. Kedua, ketika saya baca, memang ada berapa sih orang yang memang tidak pernah ke bank, tidak segala macam. Ternyata kalau saya lihat di medsos, dia itu suka ke bank juga, tapi kena blokir gitu kan. Nah akhirnya dari press banyak contoh orang yang aktif kayak Ustaz Dasar Latif. Ya Dasar Latif. Nah kemudian saya baca di rilis PPATK, dorman pemahaman PPATK itu ternyata kalau ada uang masuk terus tapi nggak pernah keluar, itu dianggap dorman juga oleh dia. Bukan definisi dorman yang saya di bank tadi. Dalam 3 bulan. Saya mencoba berprasangka baik dulu Bang ya. Berprasangka baik itu intinya gini, bahwa sistem alertnya PPATK mengalert ada banyak orang yang terima uang, kemudian nggak pernah keluar, rekeningnya itu dipakai untuk pooling gitu ya, dan itu terkait dengan judol. Tapi saya kemudian beranjak lagi gitu. Kan gini Bang, kalau memang Anda menangkap potensi indikasi adanya tindak pidana pencucian uang, sesuai dengan Undang-Undang Amanat terhadap PPATK, Undang-Undang 8 ya? Nomor 8, PPATK bukan aparat penegak hukum Bang. Kewenangan dia itu menangani analisa dan pelaporan. Jadi kan menurut saya, kalau dia mencurigai, katakanlah kita ngomong 31 juta yang Bang Samad katakan. Kalau menurut Pak Ustadz Dasar Latif, 121 juta kan, rekening itu jumlahnya. Nah, katakanlah seperti itu Bang. Kan menurut saya, anggap aja 121 juta ya, yang dikatakan oleh Pak Ustadz Latif ya. 121 juta, suspek. Kan yang harus dilakukan PPATK sesuai undang-undangnya, dia kirim telex atau telegraf ke bank untuk bank itu melakukan KYC. SOP-nya selalu di undang-undang PPATK adalah knowing your client. Ya kan? Berarti KYC bank akan melaporkan kembali ke PPATK. Bahwa kalau yang ini memang ini kondisinya segala macam. Nah, berarti kan kalau gitu meningkat kan ke analisa. Ada nggak kaitan ini dengan tindak pidana pencucian uang? Kalau menurut PPATK ada, ya kan Bang, dia baru bisa kan sesuai undang-undang itu, dia blokir 20 hari. 20 hari proses pemeriksaan dan klarifikasi, kalau tidak ada, dia serahkan ke APH. Di APH kan Bang, ada proses lagi. Kalau nanti di APH terbukti bahwa orangnya nggak ada segala macam, itu yang disita oleh negara. Nah, jadi menurut saya Bang, ibaratnya gini Bang, saya selalu mengambil contoh, saya kepala desa, punya lumbung pangan di kantor kepala desa. Pak Carik saya ngomong ke saya, Pak, ada tikus, bunuhlah tikus itu, kan gitu kan Bang. Mbak, ada lagi tikusnya, bunuh lagi, ada lagi, ya sudah bakar saja lumbung padi kita. Begitu dibakar lumbung padi, tikus mati, tapi padinya pun nggak ada. Habis kan Bang? Nah, kurang lebih apa yang dilakukan PPATK menurut saya seperti itu. Jadi dia misalnya ada rekening dipakai, matiin aja semuanya. Menurut saya Bang, hal kayak gitu, kita itu kayak bukan zaman AI, kayak bukan zaman big data. Dan ini kan semua transaksi elektronik perbankan. Sudah IT semua. Sudah IT. Masa Anda tidak bisa melakukan identifikasi? Saya gini Bang, saya pernah terlibat dalam pemeriksaan transaksi keuangan ya, terkait dengan pidana di pasar modal.
Apa yang dilakukan SOP-nya? Dan dulu Pak Ivan juga waktu di Bapepam kolega juga sama saya. Jadi saya juga tahu juga lah. Masih sama posisi Bang ya? Ya jalan berpikirnya pun tahu lah gitu, kurang lebih kan begitu ya Bang ya. Udah tahu jalan berpikir Ivan ya? Jadi maksud saya gini Bang, yang kita lakukan pertama itu kan sebetulnya ketika misalnya saham Bang, ketika saham itu kena alert. Apa kena alert itu? Ya, dalam sistem yang waktu itu dibangun di tahun 97-an ya, setelah Krismon dan sebagainya ya, bukan yang sekarang udah ada AI dan sebagainya. Alert itu melakukan yang namanya statistical pattern, jadi pola statistik. Kalau begitu ada yang melanggar pola statistik, maka dia akan muncul alert. Apakah terjadi manipulasi pasar atau mainkan harga? Apakah terjadi perdagangan orang dalam? Belum tentu. Itu hanya memberikan sinyal ada satu pola transaksi di luar kebiasaannya. Saya memproses itu. Oke, saya proses. Kan saya tanya Bang ke perusahaan sekuritas. Ini nasabahnya mana, siapa ininya. Itu yang disebut dengan KYC kan. Saya analisa, saya periksa, oh ternyata nih polanya kayak gini. Coba dong lihat rekening efek kalau di saham ya. Ada rekening dana. Coba lihat rekening dananya. Ternyata dari rekening dana itu saya lihat, oh orang ini nggak pernah pakai rekening sendiri. Selalu menyebarkan hasil dananya ke banyak tempat. Saya dalam posisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Pasar Modal, kurang lebih sama juga dengan kewenangan PPATK. Hanya sampai ke analisa, pemeriksaan, bukan penegak hukum. Yang saya lakukan waktu itu melaporkan ke penegak hukumnya. Dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil Bapepam. Disitulah Pak Ivan waktu itu. Jadi saya juga banyak mengirimkan apa yang saya temukan waktu dulu ke Pak Ivan ketika Pak Ivan masih di Bapepam. Nanti di situ dia akan proseskan. Ya seperti juga Bang Samad paham. Kan harus ke dalam KUHAP juga. Harus ada alat bukti hukum, alat bukti segala macam kan. Baru proses itu bisa dilakukan. Nah menurut saya Bang, alih-alih mengatakan memberikan perlindungan kepada masyarakat, menurut saya PPATK justru menunjukkan bahwa dia seolah-olah tidak cakap sebagai bagian dari penegakan hukum TPPU itu sendiri. Kenapa saya mengatakan gini Bang? Mohon maaf nih, kalau saya jadi anggota DPR, saya akan cecar ke kepala PPATK. Saya cecar apa? Kalau Anda tahu bahwa rekening itu dipakai oleh banyak orang, dan Anda mengatakan setelah diblokir rekening itu, deposit judul turun sampai 70%, berarti Anda tahu dong bandarnya yang pakai rekening itu. Kenapa bandarnya udah Anda kasih belum ke aparat penegak hukum? Bang, ini kan sesuatu yang lucu menurut saya dari kategori pemeriksaan dan penyidikan. Anda tahu banyak rekening dipakai, tapi Anda tidak melaporkan yang make. Gitu loh Bang. Malah Anda hantam semua yang dipakai. Yang makainya tidak Anda laporkan. Jadi mohon maaf gitu, dengan seluruh respect saya juga ke PPATK ya. Menurut saya, kalau PPATK memang serius ingin membasmi judol dan TPPU, maka menurut saya sekarang orang yang menyebarkan banyak transaksi kepada rekening-rekening meminjam itu, itulah yang diproses. Nah, sekarang kan ada unsur sendiri-sendiri atau bersama-sama, bersekongkol kan Bang? Kalau kita ingin membuktikan unsur bersekongkol, baru kita periksa orang-orang yang dipakai rekeningnya. Apakah dia bagian dari bersekongkol? Atau dia murni hanya dipakai tidak tahu apa-apa? Ya kan Bang? Sekarang masuk akal nggak? Ada rekening yang tidak punya hubungan dengan si bandar, Anda blokir juga. Dengan atas nama melindungi nasabah katanya dipakai rekeningnya, nggak masuk akal menurut saya. Kalau menurut saya, ya kan, berarti Anda kan sudah tahu pola pembandaran rekeningnya, pola relasi yang pakai rekening yang banyak, Anda dalami yang ini, ya kan, selesaikan. Jadi dari sini Bang, kalau menurut saya, ya mungkin saya nggak ngerti ya apa yang terjadi ya. Cuman maksud saya dari kerangka SOP, pemeriksaan, penyidikan, kan kalau PPATK ini berarti layernya cuma sampai pemeriksaan Bang. Tidak bisa sampai penyidikan. Menurut saya
kebijakan untuk preventif yang dipunya oleh PPATK itu adalah kebijakan mengatur bank dalam hal KYC. Jadi gini loh Bang, kalau dianggap ini sudah masif ya, pola rekening dorman yang dipakai oleh bank, dia kan bisa mengeluarkan kebijakan yang tidak menyentuh rekening, tapi menyentuh kebijakan SOP di perbankan. Misalnya dia mengatur, saya mengatur bahwa perbankan saat ini yang namanya rekening dorman harus ditambah rekening prosedur tambahan seperti ini. Anda harus lapor ke saya. Ya. Ngapain Anda blokir ujungnya gitu? Nah, jadi menurut saya Bang, di situ persoalan mendasarnya. Kemudian saya ikutin ya, termasuk yang dikatakan Pak Ustadz Latif ya. Pak Ustadz Latif kan bilang, ketika Pak Ustadz Latif ini ternyata kalau saya simak videonya, itu memang dia terkena definisi dorman, terima uang terus, nggak pernah keluar. Karena kata Pak Ustadz Dasat Latif, dia bilang setiap dia terima uang terkait dengan kegiatan ceramahnya, dia masukkan ke rekening itu dia pakai untuk nabung dia buat masjid. Kan gitu ya Bang? Nah jadi kan sebetulnya dia kena oleh PPATK karena rekening itu masuk terus nggak pernah keluar selama 3 bulan. Nah yang menarik dari Pak Ustadz Latif mengatakan, ketika dia mengurus pembukaan rekeningnya, dikenakan biaya admin 100.000. Pak Ustadz Latif kemudian bilang, kalau 121 juta kali 100.000 jadi berapa kan gitu kan? Nah jadi menurut saya isu ini akhirnya jadi liar, seolah-olah negara ini sedang mencari duit. Sedang cari duit Bang, di tengah seolah-olah ada PNBP, ya kan ada apa-apa dipajekin. Sekarang aja orang ribut royalti, nggak ada apa-apa, bahkan dengar lagu Indonesia Raya pun harus kena royalti kan. Negara ini semakin aneh. Semakin menunjukkan ada semacam yang ditangkap oleh masyarakat, negara ini butuh duit, membuat yang tidak ada transaksi jadi ada transaksi. Kan gitu ya. Saya mengkuat apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz Latif gitu. Kalau 121 juta dia bilang kali 100.000 berapa itu? Nah, itu untuk biaya apa? Jangan-jangan PNBP. Kan kecurigaan orang ke sana, Bang. Pendapatan negara bukan pajak kan. Jadi seolah-olah negara ini melihat ada banyak rekening tidak aktif, dia gedor supaya orang datang karena biaya. Ini kalau jalan berpikir Pak Ustadz ini. Dan menurut saya Bang ya, yang harus diperhatikan tuh gini. Mungkin saya ingin lebih ke konsepnya Bang ya. Uang itu kan ada 3 Bang, fungsi uang. 1 untuk transaksi, 1 untuk berjaga-jaga, 1 untuk spekulasi Bang. Orang Bang, kalau dia udah punya pendapatan, uangnya dipakai untuk transaksi, kemudian dia masih ada sisa konsumsinya, orang akan menabung Bang untuk berjaga-jaga namanya. Supaya aman ya? Supaya aman. Nah ketika orang berjaga-jaga, orang mungkin ngelihat, tabungan saya ini bunganya kecil, segala macam kecil. Adalah masuk ke faktor ketiga yang disebut spekulasi. Spekulasi ini ada yang disebut dengan positif Bang. Ya kan? Investasi misalnya. Investasi itu tidak ada yang menjamin. Ya kan? Saya ibaratnya harus menanggung risiko. Tapi kalau saya mengerti tentang risiko, mengerti tentang return, itu yang disebut dengan investasi itu ada spekulasinya. High risk, high return. Tapi ada juga Bang spekulasi yang memang saya berjudi. Totally. Nah, kalau kita bicara TPPU yang totally berjudi kan Bang? Ya kan? Totally berjudi dan totally saya sebetulnya melakukan penghindaran. Misalnya di fungsi transaksi. Saya melakukan penghindaran pajak. Itu TPPU. Transaksi yang dilarang. Narkoba, segala macam. Itu TPPU. Kalau ketika saya ngomong uang berjaga-jaga, menurut saya di mana TPPU-nya? Kalau kita bicara tabungan. Jadi saya ingin mengatakan dari 3 fungsi uang yang bisa disentuh TPPU itu hanya yang fungsi transaksi dan fungsi spekulasi. Kalau fungsi berjaga-jaga, menurut saya apa TPPU-nya? Kecuali Anda bisa buktikan uang yang mengendap tabungan itu dulunya hasil korupsi, hasil apa. Tapi kan saya tidak memeriksa karena Anda punya saldo dorman Bang. Saya memeriksa di saldo Anda ini mengandung transaksi TPPU atau spekulasi TPPU. Logiknya kan itu Bang, logikanya itu seperti itu. Jadi kalau Anda sekarang menyentuh yang namanya aspek berjaga-jaga tabungan, salah menurut saya. Justru menyusahkan orang. Salah karena fungsi uangnya yang disebut dengan transaksi dilarang itu hanya karena transaksi hanya karena spekulasi. Masa orang bilang mau dipidana karena orang nabung terus nggak pernah ngambil, kan aneh Bang.
Cari-cari alasan. Kan nih, dan gini loh Bang. Ini akhirnya menurut saya menimbulkan kepanikan. Iya. Mulailah muncul anekdot yang sebetulnya masuk akal. Apa itu Bang? Uang ini disimpan di bank, ya kan? Ya. Lama-lama disita negara. Kalau ditransaksiin, dipajekin. Kenapa Bang? Karena dalam saat yang sama, Bank Indonesia 17 Agustus besok akan menerapkan payment ID. Jadi rekening kita dipautkan dengan NIK. NIK kita. Ya. NIK kita, kalau kita sekarang udah punya SPT atau NPWP, kita kan dapat email dari Dirjen Pajak, SMS, untuk kita memautkan NPWP kita ke NIK. Ya. Ini tahapannya nih Bang. Ya kan? Ya. Setelah tercapai database NIK menjadi database NPWP, bahkan orang yang tidak punya NPWP jadi punya NPWP, karena NPWP-nya NIK, Bank Indonesia kemudian mengatakan rekening nasabah, mau itu wallet, ya wallet itu macam GoPay dan sebagainya lah gitu ya. Deposito maksudnya? Semua Bang. Oke. Kartu kredit, asuransi segala macam, dikaitkan sama NIK kita. Nah, orang terus membaca, oh ini mau berburu pajak di kebun binatang atau apa nih? Jadi semua tabungan mau dipajakin. Kan gini loh Bang, kembali ya. Ketika fungsi uang yang disebut transaksi tadi, dia ada unsur PPN Bang. Ketika orang itu mendapatkan pendapatan, Oke. ada unsur PPH. Ya. Ketika dia transaksi, ada unsur PPN. Ya kan? Ketika dia menabung, nggak ada kan? Kalau udah bayar pajaknya di sini. Ya. Ketika dia investasi, ada pajaknya lagi. Nah, saya menangkap Bang, saya tahu bahwa pada akhirnya saya yang selalu dikatakan meningkatkan tax ratio pakai core tax dengan sistem keadministrasian, udah bisa kita baca sekarang. Ujungnya bahwa negara ini akan, kan gini loh Bang, cakepnya itu apa coba? Orang itu dibiarkan dulu terbiasa bertransaksi digital, bahkan sampai rakyat kecil. Dengan pakai QRIS, dengan pakai apa. Jadi itu sengaja ya? Sengaja dimasukin dulu dalam semesta itu. Supaya orang terbiasa dan masif di situ. Masif masuk ke situ. Tapi Bang Samad, setelah kehebohan PPATK, saya mencoba membaca di depan kurva. Bang Samad bayangin nggak, kalau besok misalnya ada pedagang kaki lima, dia pakai QRIS, didatengin sama pajak, kamu nggak bayar PPN. Memang kita tahu, di sektor kaki lima kita nggak bayar PPN. Iya. Nah, Gawat. kan akhirnya orang menganggap, ya udahlah saya nggak usah transaksi aja deh. Nabung pun kena dorman. Kan kesannya jadi begitu Bang. Dan gini loh, saya ingin mencoba memberikan perspektif ya. Yang dipanggil oleh Presiden Prabowo pada waktu itu Kepala PPATK dan Gubernur BI. Keduanya nggak ngomong apa-apa. Bahkan kantor komunikasi Presiden pun tidak bicara loh tentang ini loh. Tidak mengklirkan. Tidak mengklirkan. Jadi saya kan menangkap kesan ada sesuatu. Negara ini lagi butuh duit, ya kan? Lagi butuh duit mencoba mendisiplinkan masyarakat yang banyak ini. Bang, saya setuju Bang. Tapi kalau Anda tidak bereskan dulu yang gede, Anda berburu kepada masyarakat yang kecil. Menurut saya, ini bisa memicu yang namanya perang kelas, Mas. Bang, saya sih, kita nggak ngomongin lah tentang kiri, kanan secara mazhab ya. Tapi kan kalau kita lihat misalnya Che Guevara gitu. Ya. Kenapa Che Guevara memberontak? Seorang dokter yang kemudian memberontak. Karena dia menganggap sistem pajak itu lebih banyak memeras kepada menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Itu kan Che Guevara kan begitu. Sehingga akhirnya kita mengenal Che Guevara itu sebagai tokoh perlawanan perang kelas. Betul. Kalau ini yang ditempuh dari Dorman ini kita udah tahu, lihat kan betapa masyarakat yang kecil-kecil yang kena jadi korbannya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Besok juga yang kecil-kecil dikejar misalnya soal ketidaktertiban membayar pajaknya. Menurut saya dengan situasi ekonomi kayak gini, kita bisa memicu perang kelas loh. Ini berbahaya banget ya? Berbahaya banget. Dan mungkin kalau saya sedikit-sedikit mau bergaya kayak pengamat politik, ya kan, apakah Presiden Prabowo nggak ngerasa bahwa dia sedang dijebak oleh orang-orang sekitarnya? Ya, saya nggak tahu ya. Kalau ini berasal dari Presiden Prabowo, ya saya tentu mengatakan kepada Presiden Prabowo, Pak Presiden Prabowo, janji Anda mengejar koruptor ke Antartika. Kejar dulu ke Antartika. Selesaikan dulu itu barang. Kalau Presiden mengatakan bahwa saya akan ampuni asal balikin uangnya, selesaikan. Bagaimana skemanya?
Setelah itu selesai, yang besar juga dihantam, yang besar disikat, baru kita bicaralah yang ini. Jangan yang kecil ditekan, dipajakin, yang kecil juga ditekan dormannya, yang bandar judulnya nggak diapa-apain. Kelas menengah atas, konglomerat nggak diapa-apain. Bang, sini bang. Justru mendapat privilege ya? Saya tuh anehnya gini loh. Kenapa sih didengung-dengungkan soal payment ID ini dan termasuk dorman ini? Oke, apa kira-kira? Bang, kalau sekarang saya punya literasi, saya punya pengetahuan keuangan. Kapan sih mulai diberlakukan 17 Agustus? Saya pindahin bang duit saya bang, keluar. Itu ya? Oh iya dong. Atau Kalau kita simpan di rumah? Atau disimpan di rumah. Makanya kan rame-rame kalau masyarakat di bawah kan yang termasuk TKW di Hong Kong gitu ya, kan menarik uangnya. Tapi bang, kalau sekarang kelompok the have-nya, orang kayanya, dia melihat kayak gini, dia pindahin bang. Supaya aman ya? Oh iya dong. Nah menurut saya, di tengah perekonomian lagi seret likuiditasnya di perbankan, karena masyarakat juga makan tabungan, kan gini loh bang. Masyarakat makan tabungan. Perbankan itu sekarang lagi punya masalah. Masyarakat yang makan tabungan ini kelas menengah ke bawah ya? Ya menengah tengah bang. Oke. Menengah tengah, menengah ke bawah lah ya. Jadi dia sudah nggak punya kemampuan, maka tabungan yang diambil. Tabung. Berarti bang, kekurangan likuiditas bang, tabungan. Sekarang ditambah lagi sama isu dorman. Orang yang tadinya juga tidak ngambil tabungan karena kebutuhan konsumsi, ikut ngambil. Apa nggak jadi tekanan terhadap perbankan kita bang? Ditambah lagi isu payment ID. Wah, kalau gini mas saya buat bank digital aja deh di luar deh. Ditarik lagi. Apakah bukan kita memicu krisis karena kita membuka luka diri kita sendiri gitu? Ya saya sih tidak mengharapkan negara ini jadi krisis bang. Cuman saya ingin mengatakan informasi intelijen kepada presiden apakah membaca sejauh itu gitu. Bahwa ini kalau dibiarkan bisa terjadi perang kelas. Dan presiden tidak berhasil melakukan transaksi antar kelas. Kan ada dua bang. Fungsi pajak itu secara ideal itu adalah transaksi antar kelas. Kelompok yang besar kena pajak lebih besar agar dia mengatasi ketimpangan ekonomi. Uangnya dipakai untuk mengatasi kelompok-kelompok di bawahnya. Artinya fungsi pajak itu pada dasarnya secara filosofi transaksi antar kelas. Orang yang dalam kemakmuran akan dipotong, uangnya dipakai untuk menopang orang yang tidak makmur. Yang ada di bawah. Ada di bawah. Oke. Kalau kita keluar dari filosofi itu, orang di bawah kita pajakin, orang yang makmur tidak kena tersentuh oleh tax reform, kan perang kelas, Bang. Yang bawah merasa, udahlah hidup saya pas-pasan, saya masih ditarikin. Itu kan memicu perang kelas, yang tadinya tujuannya transaksi antar kelas. Sama juga ketika kita melihat yang PPATK, Bang, pencucian uang. Karena dia melakukan pencucian uang, melakukan pidana segala macam, maka akibatkan ekonomi tidak berjalan kan? Makanya penegakan hukum kan, Bang? Tujuannya apa? Agar pendisiplinan transaksi antar kelas bisa berlangsung. Tapi kalau sekarang yang kita ambil adalah orang yang nabung cuma segitu-gitunya, ditutup. Ya misalnya Pak Ustadz Latif ya, yang udah terbuka buat masjid, buat segala macam. Masih ada yang lebih lagi di bawah, kelas yang paling parah di gitu. Bahkan kan haji pun bisa kena, Bang Dorman, kalau pengertian PPATK kayak gini. Iya kan, Bang? Oke. Haji bisa kena, pensiunan bisa kena, gitu loh, Bang. Nah, kalau menurut saya, ini kan berarti keluar betul dari konteks kita dalam kerangka politik ekonomi, gitu. Kita nggak usah bicara dulu tentang neolib, tentang sosialisme. Terlalu jauh ya? Terlalu jauh. Mau neolib ke mau sosialisme, fungsi negara itu politik ekonominya transaksi antar kelas. Bukan perang antar kelas. Bukan perang kelas. Payment ID adalah perang antar kelas. Bisa memicu ke sana. Bisa memicu ya? Iya Jadi dong. kalau misalnya payment ID nanti dilaksanakan setelah tanggal 17 Agustus, yang dari NIK bisa diintegrasikan kepada MPW, maka itu bisa dikategorikan perang antar kelas dan yang rugi kelas bawah. Iya, Bang, nih. Saya kemarin baru baca berita lah di salah satu media online. Ada tukang jahit, tahu-tahu ditagih pajak 2,5 miliar. Iya, saya nonton itu di TV. Dia kaget kan? Iya. Bang, besok kalau itu terjadi Setelah 17 Agustus. setelah 17 Agustus, misalnya ada tukang somai, transaksinya banyak.
Saya ambil contoh ekstrim aja deh. Wah, orang ini tiap hari transaksinya besar. Tidak ada knowing your client. Oke. Karena pajak juga dikasih target untuk penerimaan yang besar, dia datengin orang ini, tukang bakso. Bapak ini mestinya bayar pajak segini. Pusing nggak dia, Bang? Kemudian dia diancam pidana, diancam apa? Pening nggak kepala dia? Bisa stres tuh. Stres dia, stres dia kan tahu-tahu disuruh bayar pajak gitu. Miliaran lagi. Saya paham bahwa kita ini banyak orang yang tidak bayar pajak itu ada dua kan. Betul-betul karena dia sektor informal, Oke. atau dia penghindaran pajak. Dia menghindar dari pajak. Biasanya orang yang menghindari pajak itu justru kelas menengah ke atas. Iya. Nah sekarang kan kalau misalnya sektor informal juga, kan kita tuh kan selalu ngomong gini, tax ratio kita rendah, karena sektor informal kita kebesaran. Nah terus kalau sekarang kita mau menyentuh sektor informal, siap nggak sektor informalnya membayar pajak gitu loh Bang? Kan margin dia juga nggak banyak Bang. Gini loh Bang, kita tuh kan harus mengerti juga. Satu, kita knowing your client. Kedua, kalau bagi pemerintah, knowing your people dong. Kita mungkin ngelihat Bang, luar biasa ya dagang bakso ya, sehari begitu. Ya kan? Tapi mungkin margin dia cuma 1.000 satu mangkok. Iya, betul. Ya kan? Kemudian dia kena pajak, dia nggak ngambil pajak kan ke konsumennya. Dia bingung kan? Dari margin yang ada tipis itu ditagihin, uangnya juga mungkin udah dipakai untuk modal dagang bakso lagi. Jadi saya khawatir betul ya Bang, khawatir betul lihat kondisi saat ini. Dan menurut saya perbankan Bang, kalau semua orang ngambil uang hari ini di bank, nggak ada duitnya. Itulah kenapa kita tercipta krispon dulu. Jadi kalau orang tiba-tiba serentak keras nih ambil duitnya, ternyata nggak ada duit di bank. Nggak ada duit, itulah yang mengakibatkan perbankan jadi krisis kan. Itu yang terjadi sekarang? Sekarang belum terjadi, tapi saya ingin mengatakan, pola kayak gini, apakah kita tidak memicu masyarakat untuk pada akhirnya, misalnya gini Bang, dia pusing gitu kan, oh ternyata setiap sekarang transaksi elektronik, saya dipotong nih. Ada pajaknya. Akhirnya diambil ke bank, ambil saya duit saya, kembali ke zaman dulu, simpan di bawah bantal. Beramai-ramai di unit desa, bank unit desa kayak gitu ngambil. Bank unit desa itu nggak ada uangnya Bang. Kalau beramai-ramai orang itu, walaupun tabungannya cuma satu orang 10 juta gitu, tapi kalau ngambil ramai-ramai, nggak ada. Begitu nggak ada uangnya di bank itu, ramai kan? Ya kan? Jadi maksud saya, mungkin kita ini sebagai bangsa bisa terus berlanjut gini, karena memang kita ini banyak transaksi-transaksi underground ekonomi. Dalam hal ini sektor informal. Ketika ekonomi sektor formalnya sulit, bahkan negara sulit karena harus bayar hutang, menyentuh yang sektor informal yang selama ini bisa mengatasi hidupnya sendiri, berarti menurut saya kita menyelesaikan persoalan formal dengan menciptakan persoalan di sektor informal. Jadi penyakit baru ya? Oh iya dong Bang, kan sekarang itu kan kalau kita hitung Bang ya, saya mencoba memahami sisi pemerintah lah, ya. Hutang jatuh tempo 3 tahun berturut-turut tuh ada 800-an. 800. Bunga hutangnya 550. Artinya Bang Samad, 1.300 triliun di 2025, 2026, 2027 udah untuk hutang sendiri. Itulah yang mau ditanggulangi kira-kira. Ya, di saat yang sama ekonomi masyarakatnya daya belinya menurun. PPN turun. Terjadi PHK di sektor formal. PPH turun. Penerimaan pajak dari PPN dan PPH turun di saat belanjanya naik karena hutang. Berarti kan pemerintah harus meningkatkan penerimaan. Muncullah apa-apa dipajekin. Kan kurang lebih begitu Bang? Ya, semua. Nah, kalau sekarang kita ingin mengatasi persoalan ini bersama-sama, setuju aja Bang. Tapi yang gede juga kan bertanggung jawab dong Bang. Jangan dikasih privilege. Iya dong. Kalau kan sekarang justru yang gede dikasih privilege ya. Masyarakat kelas menengah ke bawah dipajakin habis. Bang, dalam hari yang sama ya. Jadi saya itu ditanya oleh Kontan ya, harian Kontan ya. Jadi harian Kontan nanya ke saya bahwa OJK menetapkan Adrian. Jadi Adrian tuh CEO-nya Investri Bang. Ini yang saya bilang tadi nih, investasi yang kemudian cuci uangnya terpenuhi, hasil pemeriksaan OJK, ya kan? Tapi orangnya udah lari. Menurut keterangan OJK dalam ke media,
orang ini udah dimasukkan ke Interpol pencarian orang. Nah, Kontan kemudian mengatakan kepada saya mereka investigasi, lihat di Interpol, bahkan saya juga dikirim link Interpolnya. Nama Adrian ini nggak ada. Tidak di red notice. Tidak ada di red notice. Saya ditanya apa komentar saya. Komentar saya kan simpel, Bang. Yang udah jelas-jelas memenuhi unsur TPPU, ngurusin masuk ke red notice aja nggak ada. Yang belum jelas dia kena TPPU diblokir semua rekeningnya. Ini negara aneh menurut saya, Bang. Kalau kayak gitu, Bang. Ya kan? Jadi menurut saya, kalau dunia ini sekarang lagi dilanda propaganda, Pak Presiden Prabowo, jadikanlah propaganda itu jangan propaganda yang tidak sehat. Bang, kan kayak gini orang ngomong gitu. Koruptor akan saya cari ke Antartika. Orang kan kemudian nunggu, yang mana ya di Antartikanya? Oh, yang kena jadi saya. Jadi maksud saya, Bang, saya tetap kita harus taat ya, sesuai dengan ajaran agama ya. Kita taat kepada pemimpin kan, ya kan, Bang? Ya. Tapi kita juga perlu mengingatkan pemimpin, ya kan? Jadi tidak kebablasan. Kebablasan. Ya? Jadi saya mengingatkan Pak Prabowo, jangan-jangan Anda menghitung geopolitik. Kan dia selalu bilang, kenapa perjanjian dengan Trump itu dia terima semua? Saya memikirkan rakyat Indonesia. Dengan kurang lebih kan begini, Bang. Kalau Amerika Serikat mengakibatkan kita gagal bayar hutang, menurut hitungan saya secara ekonomi, sesuatu yang bisa dilakukan oleh Amerika. Terkait dengan uang beredar di pasar keuangan. Mungkin itu yang jadi pertimbangan Prabowo. Dia tidak mau negara ini jadi krisis. Nah, sehingga akhirnya mungkin dia deal lah dengan Trump, deal lah dengan BRICS, deal lah dengan banyak negara untuk mengurangi faktor geopolitik. Tapi kalau politik lokalnya ke bawahnya dia tidak jaga, menurut saya Pak Presiden, Anda sekuat apapun di atas, kalau di bawahnya sudah sampai ke masalah perut, sudah ke masalah sentimen seperti yang sekarang terjadi dalam Dorman ini, menurut saya Anda perlu hati-hati dalam melihat alert itu. Dan saya hanya ingin mengatakan kepada Presiden Prabowo gitu, dari kejadian Dorman PPATK ini harusnya intelijen di seputar Presiden sudah bisa menangkap bahwa masyarakat kita dari kelompok menengah ke bawah sedang sensitif. Dan sedang mengalami kesulitan. Sedang mengalami kesulitan. Jadi menurut saya, pembenahan reform lebih baik diutamakan untuk menyelesaikan hal-hal besar dulu. Jangan ke hal-hal kemasyarakatan. Jangan cari gampangnya. Menengah ke bawah dipajakin itu gampang ya. Itu. Jadi menurut saya ya kembali ke Presiden. Kita ini kan Pak Presiden sendiri selalu mengatakan gitu. Dikit-dikit podcast gitu kan. Ya mungkin menurut saya ini satu-satunya cara yang kita. Ya kita kan hanya bisa menyampaikan. Ya kan kita hanya bisa menyampaikan ya kembali kepada Pak Presiden. Cuman kan kalau menurut saya, kalau sekarang juga saya ingin seperti para pengamat politik kan selalu ngomong gitu kan brutus gitu. Ya kan, jangan-jangan Pak Presiden ini lagi dipicu untuk membuka luka agar supaya terjadi sesuatu. Ya kembali ke Pak Prabowo lah. Bung Yanuar, saya ingin kembali lebih menarik kepada payment ID. Kalau misalnya nanti ini betul dilakukan setelah tanggal 17 Agustus ya, prediksi Bung Yanuar, apa yang bakalan terjadi? Apakah menengah ke bawah semakin hancur atau gimana? Gini Bang, saya ingin membaca ini hipotesis, analisis. Saya membaca ketika orang ribut dalam salah satu perjanjian Presiden Prabowo dan Presiden Trump, itu tentang transfer data kependudukan ke Amerika Serikat. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, itu nggak gitu aja, itu hanya terkait dengan transaksi digital. Gitu juga penjelasan Mutia Hafid, Menteri Komdigi. Ya. Saya kemudian mempelajari gini Bang, ini kalau misalnya ada bank digital, yang bank digital itu e-wallet Bang, ya kan, jadi e-wallet lah gitu ya. Nah, saya membuka bank digital dari internet, banknya dari Amerika. Dia dengan punya bisa akses ke NIK saya, karena kan ada perjanjian Amerika dengan Indonesia dalam perjanjian itu tentang data. Artinya saya memenuhi aspek legalitas KYC di sistem Amerika Serikat. Bahwa saya bisa membuka rekening karena saya bisa di KYC.
Ini kalau kita lihat benang merahnya, seolah-olah ini disepakati juga dengan Amerika, kemudian di dalam negeri sendiri didorong orang untuk crowding out. Jadi orang akhirnya menabung kepada Bank Amerika. Jadi menurut saya senang pada teori konspirasi ya, walaupun katanya berhayal gitu, kan karena kita nonton film. Jadi kesan saya itu jadi gini Bang, jangan-jangan memang Amerika membuat perjanjian ini terjadi, dia dorong juga beberapa kebijakan di dalam negeri, mendorong agar pasarnya pindah kan. Jadi Indonesia dijadikan pasar ya? Jadikan pasar. Bang, kalau kayak gitu Bang, sekarang saya ambil contoh Bang. Saya misalnya, saya nggak mau pusing lah. Bang, kadang-kadang gini loh Bang, bukan karena kita itu melakukan penghindaran pajak atau tidak bayar pajak. Misalnya saya punya tabungan, gitu kan Bang. Kemudian saya mentransferkan antar rekening saya. Tahu-tahu kedetek, tahu-tahu saya dicek sama pajak, kan buat saya merepotkan Bang. Ya. Klarifikasi segala macam gitu. Repot. Kalau misalnya muncul pikiran agak ini, ya udahlah, saya buat aja deh bank digital lah. Kalau sekarang juga bisa pakai. Ya kalau QRIS punyanya BI, kan ada juga yang punyanya Visa dan Mastercard Bang. Ya. Bikin bank digitalnya di Amerika. Di Amerika. Begitu saya beli siomay, tok gitu aja kan. Tok. Kena nggak payment ID? Enggak, kenanya di Visa dan Master. Saya hanya ingin mengatakan, semakin punya literasi, semakin punya kemampuan, dia akan tetap melakukan penghindaran, Bang. Yang tidak bisa apa-apa, yang tidak punya literasi, yang tidak punya kemampuan. Dan itu yang ada di kelas bawah. Kelas bawah. UMKM. Akhirnya yang disentuh mereka. Kalau yang punya kemampuan, tetap punya kemampuan penghindaran, Bang. Nah, Bang, saya mungkin terakhir ya, saya ingin mengatakan, Bang. Jadi saya ditanya oleh seorang ibu rumah tangga lah. Dia bilang ke saya, Pak, saya tuh pusing, Pak. Pusing kenapa, Bu? Kebetulan ya, saya samalah di satu tempat gym ya. Dia nanya ke saya itu baca yang Dorman itu, saya punya rekening, Pak. Rekeningan tabungan anak saya sekolah. Ya. Anak saya sekarang masih SMP. Tapi kok saya kemarin, Pak, saya tarik uang saya pindahin beli emas batangan. Kenapa sekarang beli emas batangan kena pajak 0,25%? Dia tanya ke saya. Ya. Saya kemudian, Bang, dari situ, sebegininya ya lemahnya literasi kita. Bayangin, Bang, ibu itu berpikir, ya kan, daripada saya kayak gitu, saya tarik. Beli emas batangan. Saya beli emas batangan. Ketika beli emas batangan, dipajakin sekarang, Bang, mulai 1 Agustus. Ya. Apa persepsi yang timbul? Ibu itu kemudian bilang, segitu susahnya ya Pak, negara pemerintah nggak punya uang. Itu loh, Bang. Iya kan, Bang? Sementara kalau yang kelompok kaya beli emas batangannya nggak di sini, Bang. Beli di luar. Beli di luar, pakai kripto dulu, dari kripto beli di luar. Supaya terhindar dari pajak. Jadi maksud saya tuh, kita tuh jangan sampailah jadi menimbulkan pada akhirnya hampir sebagian besar masyarakat itu menganggap pemerintahan ini jadi kayak dalam tanda petik tuh ngambilin duit mereka gitu. Ngambilin duit kelas bawah, kelas atas dikasih privilege. Itu jangan sampai begitu. Jadi kalau saya sih sarankan atasi dulu yang gede-gede, yang atas. Begitu itu udah diatasin, yang bawah, Bang, kalaupun juga kemudian kita tertibkan, dia juga akan ikut disiplin. Justru yang bawah itu paling disiplin sebenarnya. Iya, tapi kalau yang bawah dihajar, yang atasnya enggak, wah gawat. Itu aja sih, Bang. Oke. Luar biasa netizen apa yang disampaikan Bung Yanuar ini. Tadinya banyak orang nggak memahami persoalan ini. Akhirnya terbuka matanya lebar-lebar. Dan melihat inilah kondisi ekonomi kita sekarang. Oleh karena itu kita perlu alert ya seperti tadi. Agar supaya kita tetap bisa mewaspadai apa yang bakalan terjadi ke depan. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker.